saya berhasil mendapatkan penjualan di Shopee rata-rata 20-30 juta per bulan hanya bermodalkan HP. Dan ini hanya satu toko saja. Dan saya mempunyai beberapa toko di Shopee dengan penjualan yang sama. Kalian bisa menerapkan dan ikuti step by step cara saya mendapatkan penjualan di Shopee tanpa beli tools, tanpa ikutan kelas-kelas di luar sana yang isinya hanya membahas hal-hal yang umum. Dan saya bakal bongkar cara mendapatkan penjualan di Shopee hanya bermodalkan HP. Dan ini semua gratis. Dan saya perlu pertegas di awal video ini, saya tidak jualan kelas sama sekali. Ini bisa menjadi penghasilan utama kamu dan bahkan bisa membantu ekonomi keluarga kamu. Kalau kamu mau mendapatkan puluhan juta dari internet, tonton sampai habis. Jangan di skip ya. Kalau kamu bingung, kamu bisa tonton ulang videonya atau komen di bawah. Nanti saya akan balas satu persatu secara detail. Sebelum kalian tonton caranya, saya akan bongkar dashboard penjualan saya supaya kalian tanpa semangat dan bukan hanya sekedar youtuber yang ngomong-ngomong doang tanpa lihat hasil realnya. Lihat hasil nyatanya. Kita lihat di bulan April ya. Kita buktikan di bulan April ini saya dapat penjualan 25.550.000 rupiah dengan total pesanan 441 pesanan. Dan bisa dilihat tingkat konversinya sangat tinggi ya guys, sangat tinggi ya guys. Ini 11,75% di bulan April. Terus kita geser di bulan Mei. Di bulan Mei ada peningkatan ada peningkatan penjualannya guys. Di bulan Mei kita dapat omset 28.580.000 rupiah dengan total pesanan 499. Dengan tingkat konversi kita bisa lihat 7,9% ya guys ya. By the way, saya di sini punya semua toko berasal dari Makassar, dari Sulawesi. Beda ceritanya kalau misalnya saya kembangkan di Jawa, di DKI, di situ perputaran ekonominya sangat bagus dan juga marketnya juga sangat tinggi di sana. Kalau di Sulawesi kita di sini masih kalah jauh lah dari Jawa sama Jakarta gitu. Harus ada di sana. Di Jawa mau Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, DKI Jakarta, di Jakarta Selatan, Timur. Pokoknya daerah yang saya sebutkan ini istilahnya market di sana itu besar dibandingkan saya di Sulawesi. Jadi ya saya harus mengevaluasi, membangun bagaimana supaya toko saya ada di sana. Dan di 2025 ini saya akan membangun itu semua, mencapai perlahan demi perlahan. Dan kita belajar bersama di sini ya guys ya. Saya lihatkan supaya kalian bisa semangat, bisa berjuang, mendapatkan penghasilan dari internet. Ini semua bisa saya capai karena pengalaman saya sejak masih di bangku sekolah sudah memulai belajar secara otodidak ya, mencari tahu, mendapatkan penghasilan dari internet, dan saya bongkar semuanya hanya di channel saya ini. Kita lanjut. Di sini kita harus menanamkan mindset bahwa di mana ada masalah, di situ ada solusi. Di mana ada masalah, di situ ada cuan berupa produk. Mau produk digital, fisik, terserah dari kalian. Sesuai riset masing-masing. Pertama, kita riset pasar terlebih dahulu. Kita mencari tahu terlebih dahulu apa yang sedang laku di pasaran. Dan kita harus peka dengan keadaan saat ini. Misal, contoh, saat ini sedang musim hujan dan kita mendapatkan satu masalah yaitu hujan. Hujan ini bukan berarti masalah ya, tapi ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya contoh saja hujan. Hujan misalnya kita kategorikan kayak masalah gitu ya. Jadi kita ambil contoh hujan. Ketika hujan menjadi masalah, siapa yang terkena dampaknya? Pengendara motor, pengendara mobil, semuanya terkena masalah saat berkendara. Nah, kita di sini tawarkan solusi. Solusinya apa? Solusinya kita ini bisa menawarkan jas hujan, payung. Misalnya jas hujan ketika berkendara motor saat hujan, payung bisa untuk pengendara mobil ketika keluar dari mobil mau kemana harus pakai payung, dan cover sepatu kan untuk melindungi sepatu dari air hujan gitu. Kita sudah dapat polanya. Ada masalah, kita berikan solusi dan kita ciptakan produk. Nah,
Satu tadi jas hujan, kedua payung, ketiga cover sepatu. Di sini kita sudah dapat 3 produk yang bisa kita jual. Terus langkah selanjutnya bagaimana setelah kita mendapatkan produk yang kita bisa jual? Nah, kita pastikan dulu 3 produk ini apakah memang betul-betul bisa menghasilkan cuan, bisa mendapatkan penjualan. Nah, kita bisa riset, memvalidasi datanya di Google Trends. Validasi produk by data. Sekarang kita buka Google Trends. Apakah data menunjukkan kebutuhan orang-orang saat musim hujan, yaitu jas hujan, payung, dan cover sepatu. Nah, di sini kita ketikkan jas hujan. Kita filter di 12 bulan terakhir. Nah, di sini sudah kita lihat datanya. Data menunjukkan di bulan November grafiknya mulai naik di angka 70 dan puncaknya di bulan Desember itu mendapatkan poin 100. Nah, mungkin di sini di bulan Desember puncak hujan seharian, hujan, pokoknya puncaknya hujan ada di bulan Desember ini, dan datanya menunjukkan begitu tanggal 8 sampai 14 Desember. Di sini kita lihat datanya ya. Ini kita lihat datanya di angka 100 di bulan Desember. Terus ada penurunan di akhir Desember. Mungkin orang kayak pergi ke hotel, pergi ke rumah keluarga, pulang kampung. Mungkin begitu ya, liburan akhir tahun. Di sini kita bisa memvalidasi data produk minimal di angka 55. Di angka grafiknya ya, di angka grafik sini ya. Di angka grafik sini. Di angka grafiknya minimal di angka 55. Kalau di bawah angka 55, produk itu berpotensi ya kurang laku. Jadi minimal kita ambil produk yang angka grafiknya 55 ke atas. Setelah kita mendapatkan data, kita lanjutkan lagi di produk selanjutnya. Ini tadi sudah dapat data payung, data jas hujan. Kita lanjut di payung. Kita lihat ya. Kita coba di sini kita lanjut produknya yaitu payung. Di sini datanya menunjukkan di angka yang stabil ya, di angka yang stabil. Nggak jauh beda. Dan payung ini berpotensi penjualannya sangat besar. Bisa kita lihat angka yang paling rendah yaitu 77. Dan kita mengambil standarnya tadi itu 55. Dan ini payung bisa jadi salah satu produk andalan kita karena menampilkan grafik yang sangat bagus di atas rata-rata semua. Dan naik turunnya juga nggak jauh beda grafiknya. Terus langkah selanjutnya gimana setelah kita memvalidasi produknya? Kita sudah memvalidasi produk by data. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kita tentukan niche-nya. Terlebih dahulu. Niche apa ya maksudnya? Niche itu bagi kategori. Kategori itu misalnya niche-nya contoh fashion, otomotif, kesehatan, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Itu contoh niche. Tapi di sini kita harus mempertajam niche kita di awal kita membangun toko Shopee ini. Misalnya kita menjual produk payung ini, kita ambil niche khusus. Misalnya kita ada produk payung, cover sepatu, dan jas hujan. Nah, kita tentukan niche-nya di sini khusus menjual kebutuhan berkendara saat musim hujan. Ini adalah niche-nya ya. Ini adalah niche-nya. Niche yang spesifik, yang tajam. Kan yang di awal tadi saya bilang niche otomotif, kesehatan, itu masih umum. Tapi pada saat kita membangun toko harus menempatkan niche yang lebih spesifik, yang lebih tajam, supaya kita bisa mendapatkan market yang kita mau dengan mudah. Selanjutnya saya akan bahas lebih tajam, lebih detail, lebih dalam lagi di video selanjutnya. Dan saat ini kalian sudah memahami cara riset pasar, cara mendapatkan produk. Tidaknya ini menjadi modal besar bagi kalian yang semula tidak tahu cara riset produk, cari produk yang benar, dan memvalidasi produk itu apakah layak dijual atau tidak. Untuk yang belum ngerti apa yang saya terangkan, mungkin saya belibet atau kata-katanya tidak beraturan, saya mohon maaf karena ini jujur video pertama saya, video yang saya tag pertama kali membuat channel YouTube. Jadi mohon maaf untuk teman-teman semua. Apabila kalian ingin menanyakan seputar materi yang saya sampaikan pada video kali ini, bisa ketik di kolom komentar dan saya akan balas satu persatu. Saya akan balas detail satu persatu dengan
sesuai dengan materi yang saya sampaikan di video ini ya. Kenapa video ini saya buat? Karena ingin membantu teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan melalui internet. Mungkin kalian membutuhkan penghasilan tambahan karena sudah punya anak, sudah punya keluarga, atau membantu keluarga. Nah, saya di sini niatnya ingin membantu saja ya, ingin membantu. Semoga niat saya ini bisa menjadi amal jariah buat saya sendiri dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Jadi doakan saya bisa membuat video dengan bagus, tanpa belibet dan berkata-kata yang lancar dan mudah dimengerti. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.